Perkenalkan, nama saya Rifka Nuah Nabilah dengan NIM 2107611 akan menjelaskan materi tentang pengantar komputer pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada materi ini kita mempunyai 3 subbab. Untuk subbab yang pertama yaitu tentang hierarki memori, kemudian memory cache, dan terakhir teknik komunikasi I/O. Pertama yaitu hierarki memori. Hierarki sendiri memiliki arti susunan suatu hal, baik itu benda, anggota, nama, dan lain sebagainya. Berikut di sebelah kanan merupakan bentuk hierarki yang umum. Dengan semakin bawahnya hierarki akan terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, semakin murah harga per bit. Kemudian semakin besar kapasitas, semakin besar waktu akses, dan semakin menurun frekuensi akses memori oleh prosesor. Kunci keberhasilan organisasi ini adalah hal yang disebutkan terakhir, yaitu menurunnya frekuensi akses. Kemudian sebab yang kedua yaitu mengenai memory cache. Cache sendiri merupakan perangkat untuk mempersiapkan perpindahan antara memori dengan register prosesor yang ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian kita mempunyai prinsip cache. Prinsip cache yaitu cache memori ditunjukkan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati kecepatan memori yang tercepat dan sekaligus memberikan memori yang semikonduktor yang berukuran besar dan harga yang murah. Walaupun tidak fleksibel bagi sistem operasi, cache memori berinteraksi dengan hardware manajemen memori lainnya. Di samping itu, banyak prinsip yang digunakan dalam teknik virtual memory juga diterapkan pada cache memori. Konsep ini ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian ada masalah-masalah yang terjadi saat pemindahan cache. Yang pertama, ukuran cache. Cache yang berukuran kecil akan terpengaruh terhadap kinerjanya. Kemudian ada ukuran blok. Masalah ukuran blok yaitu unit data yang dipertukarkan antara cache dengan memori utama. Kemudian ada fungsi pemetaan. Masalah fungsi pemetaan akan menentukan lokasi cache yang mana yang akan diisi blok tersebut. Kemudian ada algoritma penggantian atau algoritma pengganti. Masalah algoritma pengganti atau replacement algorithm memilih blok yang akan diganti. Kita menginginkan pergantian blok yang paling kecil, kemungkinannya untuk lingkungan kembali pada waktu dekat. Kemudian terakhir, yang kelima ada write policy. Masalah write policy apabila daftar dari blok dalam cache diubah, perlu untuk menulisnya ke memori utama sebelum menggantikannya. Write policy bekerja apabila operasi memori write mengambil tempat. Lanjut, kemudian ada teknik komunikasi I/O. Kita ketahui I/O atau unit input output adalah anggota dari sistem mikroprosesor yang dipergunakan oleh mikroprosesor itu sendiri untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Oke, terdapat tiga hal yang dapat diterapkan pada operasi I/O. Yang pertama yaitu programmed I/O, yang kedua interrupt driven I/O, yang ketiga direct memory access atau DMA. Yang pertama programmed I/O. Prosesor bertanggung jawab untuk mengeluarkan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data dari memori utama untuk keperluan output dan menyimpan data di memori utama untuk keperluan input. Kemudian ada instruksi set instruksi I/O yang memiliki kategori
Yang pertama, kontrol. Digunakan untuk mengaktifasi perangkat eksternal dan memberitahukannya tentang apa yang harus dilakukan. Misalnya, unit pita mengetik dapat diinstruksikan untuk bergerak mundur atau maju satu record. Kemudian ada status, digunakan untuk menguji kondisi status yang berkaitan dengan modul I/O dan periferalnya. Kemudian ada transfer, digunakan untuk memindahkan data antara register prosesor dengan perangkat eksternal. Kemudian ada interrupt driven. Interrupt driven merupakan teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Interrupt driven I/O lebih efisien dibandingkan dengan programmed I/O karena teknik ini menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Akan tetapi, interrupt driven I/O masih menghabiskan waktu prosesor dalam jumlah yang banyak karena setiap word kata yang berangkat dari memori menuju ke modul I/O atau yang dari modul I/O ke memori harus melalui prosesor. Kemudian yang terakhir ada Direct Memory Access atau DMA. Merupakan sistem yang bertugas untuk memberikan akses langsung terhadap data tanpa perlu melalui proses di CPU. Direct Memory Access ini walaupun lebih efisien dari programmed I/O yang sederhana, interrupt driven tadi masih memerlukan inversi aktif prosesor dalam memindahkan data memori dengan modul I/O-nya, dan perpindahan data harus melintasi suatu lintasan melalui prosesor. Dengan demikian, kedua bentuk I/O tersebut mengalami dua kesulitan yang tidak dapat dihindari, yaitu kesulitan kecepatan transfer yang terbatasi dan prosesor terikat oleh kegiatan mengatur transfer I/O. Maka dari itu kita membutuhkan Direct Memory Access sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut, di mana Direct Memory Access ini memberikan akses langsung terhadap data tanpa perlu melalui proses di CPU. Baiklah, sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.